Episode 3 dari series Loki. Ngebosenin, boring, gak ada plotnya, fan service doang. I know what I am. A villain. A liberator. I am Loki, and I am burdened with glorious purpose. Terrible metaphor. I thought I had something there. Original series streaming only on Disney+. Selamat datang kembali di channel M. Arif Rahman Hakim, dan kali ini dengan rasa bosan gua akan mengomentarin kali ini gue cuma ngomentarin doang episode 3 dari series Loki di Disney Plus. Dan ya, seperti yang gue bilang di awal tadi, episode 3 sangat datar plotnya. Ya isinya cuma fan service doang gitu. Gak ada cerita yang diangkat. Ya itu ceritanya cuman kayak, kalau cerita ini dipotong cuman 1 menit 2 menit, kayaknya nggak terlalu berpengaruh ke keseluruhan series ini sih kalau menurut gua. Ya buat apa coba? Ini kayak episode filler kalau di anime. Kalau kalian nonton anime, nah ini nih episode filler, nggak penting. Ya tapi buat menghibur aja. Why? Udah jadi konten Coki Muslim. No. Apa ya yang bisa dikomentarin ya? Banyak sih, cuman nggak banyak juga. Nggak. Ya kalau kalian nonton series lagi, kalau kalian nonton episode ini tanpa ekspektasi apapun, ya harusnya emang nggak pakai ekspektasi. Cuman maksudnya gini, dari episode 1 ke episode 2 itu dibikin turun. Episode 3 tuh kayak gini aja, datar. Ya buat kayak, mungkin episode 3 ini sengaja buat kayak, apa ya istilahnya ya, kayak episode istirahat gitu loh. Bukan episode istirahat sih, apa ya istilahnya, kayak ketika lagi naik-naiknya nih, nah penonton dibikin kalem dulu nih. Ya enggak, bikin kalem dulu, baru ntar naik lagi nih konfliknya. Mudah-mudahan episode 4 udah naik. Kalau masih filler juga, sia-sia nih, bete penonton. Ya 1-2 gini, 3-4 gini, 5-6 taunya gantung, lanjut ke Doctor Strange Multiverse of Madness. Apa-apaan coba? Apa ya? Ya emang episode 3 cuma buat tonton aja udah. Nggak ada, ya maksudnya kita nonton aja, nonton kayak abis stres kerjaan apapun, abis tugas, itulah ya, kalian nonton aja, datar aja, karena emang lebih kayak romcom sih, komedi romantik gitu, semi romantik lah. Ya kalau kalian suka Sylvie yang wangi-wangi, bagus, nonton episode 3. Itu adalah fan service buat kalian. Fan service juga buat kaum kaum LGBTQ+. Karena Loki secara tidak langsung dibilang canon, dia itu adalah bisex. Ya, benar. Kalian tidak tahu aja kalau Loki itu ski dipapap sama kuda di komik. Di komik atau di kisah Nordik sih. Ya, pokoknya gitulah ya. Lalu apa lagi ya? Komedinya ketika nyari sumber daya buat ngecas tempatnya yang rusak. Ngecas tempat yang kehabisan baterai. Habis itu tempatnya rusak gara-gara gaya Loki yang masih kekanak-kanakan dari awal. Ya, Loki tanpa rencana. Emang dia dari dulu seperti itu, tidak mempertimbangkan secara penuh, tidak memikirkan rencana jangka panjang. Terlempar ke Lamentis 1 yang gue bahkan gak tahu itu tempat apa, di mana gitu. Dan gue gak cross check juga karena ya episode 3 terasa bland, datar. Tidak seperti episode-episode lainnya yang cukup menggelitik gitu.
Padahal gue udah berekspektasi kan di episode 1 kan gue udah bahas tuh juga sama si Eka Persada yang dari Marvelitas Bandung. Ya udah naik, udah lumayan nih. Episode 1 2 1 udah sebenarnya 1 udah bagus. Sebenarnya di episode 2 itu udah mulai turun sebenarnya. Cuman gue kayak ya mungkin kayak naik dulu tapi turunnya dikit, ntar naik lagi. Ya taunya turun. Terus apa lagi ya? Fan service lainnya adalah Loki nyanyi lagu Asgard buat flirting sama Sylvie. Ya, fan service lagi. Paling 2 hal sih yang bikin gua bertanya-tanya dengan series Loki ini, yaitu ketika Loki menggunakan banyak bentuk ragam kekuatan dia yang selama ini tidak diperlihatkan di MCU. Why gitu loh. Maksudnya dari 2012, maksudnya ini kan Loki dari tahun 2012 ya, tapi kita ngeliat Loki tahun 2013 di Thor The Dark World, terus kita lihat Loki di Thor Ragnarok 2017 atau Infinity War, dia nggak menggunakan kekuatan dia ini sebelumnya, nggak pernah diperlihatkan gitu, tapi tiba-tiba kekuatan ini ada di series Loki ini, dan ini masih Loki 2012 loh. Kenapa kekuatannya nggak selama ini diperlihatkan gitu? Di Thor Ragnarok nggak diliatin kekuatan dia yang ini, di Thor The Dark World juga nggak diliatin kekuatan dia yang ini. Dia bisa ada tuh yang menara runtuh pas di Lamentis di episode bagian terakhir. Nah, dia bisa menghentikan dengan pikiran dia. Berarti dia telekinetik selama ini kan, telekinesis. Nah, kemana kekuatan dia selama ini yang telekinesis itu? Seingat gua nggak pernah diliatin sih di MCU sebelumnya, di film Thor 1, Avengers, Thor The Dark World, atau Thor Ragnarok, atau Infinity War, nggak pernah diliatin. Tapi di series ini tiba-tiba ada. Jadi kayak aneh aja gitu, kayak ada inkonsistensi dalam kekuatan Loki-nya. Dan dia juga bisa teleport. Kayak kenapa sebelumnya tidak ada kekuatan teleport ini? Ketika dia berantem sama Sylvie, dia pindah ke belakang si Sylvie-nya. Kemana kekuatan dia yang selama ini? Maksudnya kemana kekuatan dia yang teleport selama ini? Kenapa tidak ada di MCU sebelumnya? Gitu. Apakah di series ini Loki dibikin overpower? Entahlah. Ya tapi katanya emang lebih lebih comic accurate. Bener sih. Emang sayang aja MCU selama ini tidak terlalu comic accurate. Walaupun mereka berusaha pelan-pelan akhirnya 2021 semuanya dibikin comic accurate. Kinda a bit late, but yeah, it's okay. Lalu hal kedua yang menarik untuk gua bahas adalah ketika Sylvie bilang kalau semua pekerja TVA itu adalah variants. Nah itu doang. Harusnya kan dia, kalau menurut perkataan Mobius kan dia dibikin oleh timekeepers ya kan. Tapi ternyata Loki kaget lah. Katanya dibikin timekeepers. Enggak, mereka tuh semua variants gitu. Oke, itu menarik. Cuma nggak dibahas lagi. Udah gitu aja. Makanya plotnya datar banget. Nggak ada yang bisa kita banyak bahas di episode 3 kali ini. Like kayak apa yang bisa kita ambil dari episode 3 ini selain kisah cinta, berbagi kisah cinta Loki dengan Sylvie. Sylvie pernah pacaran sama tukang pos. Loki bercerita tentang ibunya, dia belajar sihir, kembang api, tada. Loki minum-minum mabuk, lalu nyanyi-nyanyi buat Sylvie, melambaikan tangan kepada Sylvie. Yeah, all of this sweet. Tapi kayak kalau adegan-adegan itu diambil pun juga nggak masalah. Ya kurang padat aja sih. Mungkin karena ya ekspektasi lagi, tapi lebih tepatnya bukan ekspektasi sih, karena episode sebelumnya itu udah lumayan padat gitu, ngejelasin TVA, ngejelasin multiverse, ngejelasin ini, terus episode 2 juga ngejelasin dikit-dikit. Nah ketika episode 3 itu nggak ada, jadi kayak tiba-tiba kayak udah gini-gini gitu loh. Ya video kali ini sangat-sangat pendek dibandingkan video-video gue lainnya. Tetap pembahasan episode-episode ini, gue berharap episode 4 yang rilis hari ini tidak bland, tidak datar,
lagi plotnya, dan ceritanya lebih menarik lah, nggak ngebosenin kayak episode 3. Karena emang episode 3 kerasa filler banget, dan semoga episode 4 bukan filler lagi. Oke, mungkin sekian aja pembahasan gua kali ini. Kayaknya gua nggak bakal ngedit banyak sih kali ini, karena ya nggak ada yang bisa gua liatin juga. Mungkin lebih banyak kalian menemukannya di akun-akun Instagram yang nge-capture foto-foto dari episode 3 ini, karena emang ya lebih ke sweet romantic komedi gitu. Kalau gue tampilin di sini juga, ya mending kalian lihat aja lah di Instagram, banyak bertebaran juga kok di akun-akun fanbase atau di open chat line atau di grup-grup WA atau grup Telegram atau channel Telegram bebas. Ya segitu aja episode 3 ini. Semoga episode 4 lebih baik dan tidak membosankan, lebih menantang. Sekian pembahasan gua tentang episode 3 series Marvel Studios Loki di Disney Plus kali ini. Kalau kalian suka, ya silahkan di like. Kalau tidak suka, dislike saja, tidak ada masalah. Dan kalau kalian pengen komentar sesuatu, ya udah komentar aja di bawah. Kolom komentar selalu terbuka buat kalian maki-maki atau bete, terserah. Atau mungkin cara cuman menyampaikan sesuatu penting gak penting, komentar aja silahkan. Dan sampai jumpa minggu depan untuk pembahasan episode 4, kalau gak ngebosenin. Tapi kayaknya kalau ngebosenin episode 4 mungkin gua skip langsung ke episode 5 aja kali ya. Ya mudah-mudahan gak ngebosenin lah. Oke, jadi gua gak bisa terlalu janji buat episode 4 apakah bikin video pembahasannya. Tapi kalau menarik gua akan bikin. Oke, kalau ada hal menarik gua akan bikin. Kalau tidak ya tidak. Oke, see you. This was something I could never have seen coming. It was really helpful to listen to Tom talking about the mischief, because she's another version of Loki. But it was important to make sure she was unique. Because she's Sylvie, she's not Loki. What exactly makes a Loki a Loki? Independence, authority, style. Awful throw. Loki comes face to face with Sylvie and wants to know more. A few questions. You're in my way. The audience will be intrigued by Sylvie's arc and the backstory. It really just sets the groundwork for this character. The universe wants to break free, so it manifests chaos, like me. Sylvie's going to leap into the MCU with extraordinary energy. People are going to love it. Expect the unexpected.